Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para pendengar radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam majelis sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas seputar perang Bani Quraidzah. Para pendengar rahimakumullah, setelah selesai perang Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berangkat menuju Bani Quraidzah untuk memerangi mereka karena mereka telah berkhianat. Mereka telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Maka berangkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sejumlah sahabat-sahabatnya. Wa alqallahu fi qulubihim ar-ru'ba fatahassanu fi husunihim. Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan rasa takut ke dalam hati orang-orang Yahudi. Fatahassanu fi husunihim, maka mereka berlindung di benteng-benteng mereka. Mereka tidak berani melawan kaum muslimin. Wa hasaruhum al-muslimun bi syiddatin. Kaum muslimin mengepung mereka secara ketat. Tatkala masa pengepungan itu semakin lama, akhirnya mereka ingin musyawarah dengan sebagian sekutu mereka dari kalangan kaum muslimin. Para pendengar rahimakumullah, orang-orang Yahudi Bani Quraidzah, mereka dahulu bersekutu dengan suku Aus. Suku Aus. Dan sebagian orang-orang dari suku Aus, mereka telah masuk Islam. Mereka telah masuk Islam. Fatalabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyursila ilaihim Aba Lubabah liyastashiruhu. Maka mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim Abu Lubabah. Mereka ingin bermusyawarah dengannya. Fa'arsalahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi permintaan mereka. Beliau mengirim Abu Lubabah. Tatkala Abu Lubabah datang kepada mereka, falamma ra'awhu qama ilaihi ar-rijal. Tatkala mereka melihat Abu Lubabah,
Mereka pun menyambutnya. Para wanita, anak-anak, ya, menangis di hadapan Abu Lubabah. Maka Abu Lubabah kesihan. Mereka berkata, "Ataro an nanzila ala hukmi Muhammad?" Wahai Abu Lubabah, apakah menurut pendapatmu kami harus mengikuti keputusan Muhammad? Kata Abu Lubabah, "Na'am." Wa asharu biyadihi ila halqihi yuridu annahu adzabhu. Kemudian Abu Lubabah memberikan isyarat ke lehernya, maksudnya adzabhu, disembelih. Kalian akan disembelih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, ya, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum memberikan putusan. Kemudian Abu Lubabah sadar bahwasanya apa yang dia lakukan itu salah. Dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Maka dia pun pergi dan tidak kembali kepada Rasulullah. Dia pergi ke Madinah, ke Masjid Nabawi. Dia ikat dirinya di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi dan dia bersumpah tidak ada yang boleh melepasnya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya sendiri. Tatkala berita tentang Abu Lubabah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Amma innahu law ja'ani lastaghfartu lahu." Sebenarnya seandainya dia datang kepadaku, ya, datang kepadaku baik-baik, niscaya aku akan memohon ampun kepada Allah untuknya. Amma idza fa'ala ma fa'ala fanatrukuhu hatta yaqdiyallahu fihi. Adapun, ya, apa yang dia lakukan sekarang, dia malah pergi ke masjid, kemudian dia ikat dirinya, ya sudah, kita biarkan dia hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan putusan terhadapnya. Para pendengar rahimakumullah, ya, seiring dengan lamanya pengepungan, akhirnya melemahlah kekuatan Bani Quraidah hatta nazalu, hingga akhirnya mereka menyerah setelah dikepung selama 25 hari. Mereka siap menerima putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikat, ya, laki-laki dari mereka dan menjadikan para wanita dan anak-anak terpisah dari mereka di tempat yang lain. Wa talaba khulafa'uhum al-Aus ay yuhsina ilaihim kama fa'ala bi Bani Qainuqa khulafa al-Khazraj. Sekutu orang-orang Yahudi dari Bani Aus meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada orang-orang Yahudi Bani Quraidah, sebagaimana yang telah beliau lakukan terhadap Bani Qainuqa, sekutu suku Khazraj. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ala taradawna ayyahkuma fihim rajulun minkum?" Tidakkah kalian ridha yang menetapkan hukuman untuk mereka adalah salah seorang dari kalian? Kata mereka, "Bala, ya, kami ridho wahai Rasulullah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fadzaka ila Sa'ad bin Mu'ad." Urusan ini aku serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad ini pemimpin suku Aus. Qalu qad radina. Kata mereka, kami ridho wahai Rasulullah. Ketika itu Sa'ad bin Mu'ad ada di Madinah.
Jadi dia tidak ikut mengepung Bani Quraidah karena luka yang dia alami di saat perang Khandaq. Ya, dia terkena panah dan panah tersebut memutus nadinya atau urat lengannya. Faja'u bihi raqiban ala khimar. Akhirnya mereka menjemputnya dengan menunggangi keledai. Tatkala dia tiba di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Qumu ila sayyidikum." Sambutlah pemimpin kalian. Ya, kemudian mereka menyambutnya dan mengelilinginya. Mereka berkata, "Wahai Sa'ad, ahsin fi mawalika." Berbuat baiklah terhadap sekutu-sekutumu. Ini ya, Bani Quraidah. Wa huwa sakitun la yujib. Namun Sa'ad diam dan tidak menjawab. Falamma aksaru alaihi, tatkala mereka terus memohon kepada Sa'ad, Sa'ad berkata, "Laqad ana lis-Sa'din alla ta'khudhahu fillah laumatul laim." Telah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk mengambil keputusan yang tidak terpengaruh dengan celaan orang yang mencela. Sa'ad akan memberikan putusan yang adil. Falamma sami'u dzalika raja'a ba'dhum ilal Madinah wa na'a ilaihim alqaum. Tatkala mereka mendengar jawaban Sa'ad, ya tentunya mereka kecewa. Sebagian mereka kembali ke Madinah dan sebagian yang lain meratapi atas nasib kaum Yahudi. Ternyata Sa'ad tidak berbuat baik kepada mereka. Sa'ad akan memutuskan putusan yang adil buat mereka. Walamma nazala Sa'ad wa ukhbira binuzul Quraidah ala hukmihi hakama fihim. Tatkala Sa'ad datang dan dikabarkan kepadanya bahwa Bani Quraidah akan dihukum sesuai keputusannya, maka Sa'ad pun memberikan putusan ayyuqtalar rijal wa tusba adh-dhurriyyah wa tuqassam al-amwal. Sa'ad memberikan putusan laki-laki dari mereka dibunuh, anak-anak ditawan, ya, anak-anak dan wanita-wanita mereka ditawan. Wa tuqassamu al-amwal, dan harta-harta mereka dibagi-bagikan. Para pendengar rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar keputusan Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad hakamta fihim bihukmillah min fawqi sab'i samawat." Sungguh engkau telah memberikan putusan kepada mereka dengan atau sesuai keputusan Allah dari atas langit yang 7. Jadi putusan Allah Subhanahu wa ta'ala, putusan Sa'ad bin Mu'ad ini sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad kana hadzal hukmu aidan tibqan li syariatil yahud, dan hukuman ini juga sesuai sejalan dengan syariat Yahudi. Apa yang diputuskan oleh Sa'ad ini sejalan dengan syariat Yahudi, syariat mereka. Bahkan lebih ringan, ya, dan lebih penuh rahmat min hukmi syariatihim, dibandingkan hukuman syariat mereka. Setelah Sa'ad bin Mu'ad
memberikan putusan, utiya bi Bani Quraidah ilal Madinah. Maka Bani Quraidah dibawa ke Madinah. Fahubisu fi dari bintil Haris, imro'ah min Bani Najjar. Kemudian mereka ditawan di rumah bintul Haris, salah seorang wanita dari Bani Najjar. Wa hufirat lahu khanadik fi suqil Madinah. Lalu digalilah ya beberapa parit untuk mereka di pasar Madinah. Summa dhuhiba bihim ila hadhil khanadik arsalan. Lalu mereka dibawa ke parit-parit tersebut secara bergiliran. Wa duribat a'naquhum fiha, dan dipenggalah leher-leher mereka di sana. Para pendengar rahimakumullah, ya, ini hukuman yang setimpal bagi para pengkhianat, dan tentunya ini hukuman Allah Subhanahu wa taala atas mereka, Bani Quraidah. Duribat a'naquhum fiha, dipenggal leher-leher mereka di parit-parit tersebut, dan jumlah mereka, ya, semua yang dipenggal ada 400 orang. Ada yang mengatakan ma baina 600 ila 700. Jumlah mereka antara 600 sampai 700 orang. Semuanya dipenggal, dibunuh. Wa qutila ma'ahum Huyai bin Akhtab sayyidu Bani Nadir, dan termasuk yang dibunuh bersama mereka Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Nadir. Dia termasuk 20 pembesar Yahudi yang menghasut orang-orang Quraisy dan suku Ghatafan untuk melakukan perang Ahzab. Huyai bin Akhtab ini provokator besar. Summa kana qad jaa ila Quraidah wa agzahum ala naqdil ahdi. Setelah dia hasut orang-orang Quraisy dan Ghatafan, dia datangi Bani Quraidah dan membujuk mereka untuk membatalkan perjanjian. Hingga akhirnya mereka membatalkan perjanjian mereka dengan kaum muslimin dalam rentan waktu yang singkat min hayatihim, dari kehidupan mereka. Mereka sudah lama hidup dengan kaum muslimin, hidup damai, aman. Mereka malah mengkhianati kaum muslimin. Wa kanu qad istaratu alaihi ay yakuna ma'ahum. Namun Bani Quraidah memberikan syarat kepada Huyai bin Akhtab ay yakuna ma'ahum, dia harus bersama mereka. Yusibuhu ma yusibuhum, dia siap menerima akibat, ya, sebagaimana yang mereka terima. Kalau Bani Quraidah dibunuh, ya dia juga harus dibunuh. Fakana ma'ahum fi khusunihim asna al-hisar wal istislam hatta kutila. Dan dia siap dengan resiko tersebut, maka dia tetap bersama mereka di benteng mereka pada saat benteng mereka dikepung dan pada saat mereka menyerahkan diri. Hatta kutila, hingga dia termasuk orang yang dibunuh. Para pendengar rahimakumullah, jadi kalau kita baca sejarah Islam, ya, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya tidak pernah berkhianat. Sama sekali tidak pernah berkhianat, karena Islam melarang berkhianat. Justru yang berkhianat adalah orang-orang kafir,
orang-orang kafir. Mereka mengkhianati kaum muslimin. Orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, dan lain-lain. Jadi kaum muslimin bukan pengkhianat. Justru orang-orang kafirlah yang berkhianat. Silahkan baca sejarah. Waqad aslama nafarun min bani Quraidah qabla nuzul falam yuta'arrad lahum. Sebelum keputusan hukuman mati turun, ada sebagian orang atau beberapa orang dari Bani Quraidah yang masuk Islam, ya, sehingga mereka tidak kena hukuman. Sebagian yang lain menyerahkan diri, faturiku, kemudian mereka dibiarkan, wa aslamu, dan akhirnya mereka masuk Islam. Wa qutilat imra'atun min nisa'ihim li'annaha kanat qad tarahat ar-roha ala Khalad bin Suwaid faqatalathu. Ada salah seorang wanita, ya, di antara mereka yang juga dibunuh karena dia telah melemparkan batu penggilingan kepada Khalad bin Suwaid hingga akhirnya dia terbunuh. Jadi wanita ini dibunuh karena dia membunuh Khalad bin Suwaid. An-nafsu bin nafsi, ya, jiwa dibalas dengan jiwa. Dia dibunuh karena dia membunuh Khalad bin Suwaid. Wa jumi'as silah wal amwal, kemudian senjata dan harta-harta mereka dikumpulkan. Fakanat alfan wa khamsumi'ah sayf. Masya Allah, ya. Lalu terkumpulah 1.500 pedang, 300 baju besi, 2.000 tombak, 500 tameng dan perisai. Kemudian perabotan-perabotan, ya, bejana-bejana, unta-unta dan kambing-kambing. Fakhumusu kulli dzalika ma'an nakhli was-sabiyi, kemudian diambil khumus, ya, 1/5 dari harta tersebut untuk Allah dan Rasulnya, termasuk pohon kurma dan para tawanan. Ya, lalu dibagi-bagikan, pasukan pejalan kaki, ya, mendapat 1 bagian, sementara pasukan berkuda mendapat 3 bagian. 1 bagian untuk dirinya dan 2 bagian untuk kudanya. Wa ursilat as-sabaya ilan najda fabtuyi'a bihas silah. Adapun tawanan-tawanan yang lain dikirim ke Najd untuk dijual. Kemudian hasil penjualannya digunakan untuk membeli senjata. Wastafan Nabi sallallahu alaihi wasallam minha Raihanah binti Zaid bin Amr bin Khanaqah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih dari tawanan-tawanan tersebut Raihanah binti Zaid bin Amr bin Khanaqah. Ada yang mengatakan Nabi menjadikannya budak, ya. Dan ada yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskannya kemudian menikahinya. Ya, jadi ada khilaf di kalangan para ulama, apakah Raihanah ini termasuk ummahatul mukminin ataukah dia termasuk budak milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatuwfiyat ba'da hajjatil wada, namun Raihanah meninggal setelah hajjatul wada. Para pendengar rahimakumullah, ya, setelah urusan Bani Quraidah selesai, ujibat da'watu Sa'ad bin Mu'ad. Doa Sa'ad bin Mu'ad dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Sa'ad bin Mu'ad ini pernah berdoa ketika dia terkena panah di perang Khandaq. Dia berdoa agar bisa tetap hidup jika masih ada peperangan dengan Quraisy.
Kalau sudah tidak ada, ya dia berharap agar dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan lukanya ini. Kemudian dia juga berdoa, la tumitni hatta tukira aini min Quraidah. Ya Allah, janganlah engkau mematikan aku hingga aku merasa puas bisa membalas Bani Quraidah. Allah kabulkan doanya. Setelah urusan Bani Quraidah selesai, wa kana fi khaymatin fil Masjid Nabawi. Jadi singkat cerita, Nabi SAW mendirikan sebuah kemah untuk Sa'ad di Masjid Nabawi, supaya Nabi SAW mudah menjenguknya dari dekat, karena rumah Nabi dekat dengan Masjid Nabawi. Famarrat alaihi satun fangqadda jurhuhu. Ketika Sa'ad sedang berada di kemahnya, lewatlah seekor kambing, lalu kambing itu menginjak lukanya. Maka lukanya semakin parah, keluar darah yang banyak, hatta tuwfiya li ajlihi, hingga dia meninggal karenanya. Para pendengar rahimakumullah, wa hamalat janazatahu al malaikatu ma'al muslimin. Ketika Sa'ad bin Mu'ad meninggal, para malaikat ikut membawa jenazahnya bersama kaum muslimin. Allahu Akbar. Para malaikat ikut membawa jenazahnya bersama kaum muslimin. Wahtazza limautihi arsur rahman. Bahkan ars ar-Rahman, ars Allah yang maha penyayang, bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Ya, ini keutamaan bagi Sa'ad bin Mu'ad. Dan kenapa hal itu bisa terjadi? Silakan baca sirah perjalanan hidup Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Wa madau ala Abi Lubabah sittu layal ta'tihi imra'atuhu fatahilluhu lis-shalah. Ya, kita kembali mendengarkan kisah Abu Lubabah. Abu Lubabah yang tadi melakukan kesalahan, kemudian dia ikat dirinya di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi. Berlalu 6 hari. Abu Lubabah masih terikat di tiang Masjid Nabawi. Kadang istrinya datang, ya, fatuhilluhu lis-shalah. Istrinya melepaskan, ya, tali yang mengikatnya lis-shalah, supaya dia bisa sholat. Setelah selesai sholat, ya, dia kembali ke tiang tersebut, lalu dia ikat dirinya. Summa nazala taubatuhu fi baiti Ummi Salamah radhiyallahu anha. Kemudian turunlah, ya, berita tentang tobatnya Abu Lubabah. Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya di rumah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Fabasyarathu biha, lalu Ummu Salamah segera memberikan kabar gembira ini kepadanya. Fasarun nas liyutlikuhu. Orang-orang pun bergegas untuk melepasnya, namun dia tidak mau. Dia ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melepasnya. Fa fa'ala hina marra bihi li salati subhi. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melepasnya ketika Nabi hendak salat subuh. Para pendengar rahimakumullah, ya, setelah peristiwa perang Badar, ada sejumlah operasi militer yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu terbunuhnya Abu Rafi' Salam bin Abil Hakik, kemudian tertawanya Sumamah bin Usal, pemimpin Yamamah, dan lain-lain. Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.